Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Prasetyowati. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori regulasi diri. Teori regulasi diri ini yang pertama menurut Zimmerman, yaitu adalah kemampuan mengatur proses belajarnya sendiri. Jadi ada 3 tahapan dalam regulasi diri pada teori Zimmerman. Yang pertama, adanya perencanaan, adanya pelaksanaan, dan adanya evaluasi diri. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang perencanaan. Misalnya dalam perencanaan ini kita buat contoh, misalnya kita ingin pergi melakukan perjalanan. Dalam perencanaan itu sebelum kita melakukan perjalanan, kita menentukan dulu kemana kita akan pergi. Kemudian apa saja yang akan kita bawa, dan kemudian berapa lama kita akan sampai ke sana. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah ketika kita dalam perjalanan, kita bisa melihat Google Map atau peta yang bisa membantu kita dalam perjalanan tersebut. Kemudian kita akan lebih berhati-hati dalam perjalanan tersebut agar perjalanannya selamat. Dan yang ketiga adalah evaluasi diri, di mana ketika kita sudah sampai di perjalanan, kita dapat mengetahui apa saja yang kurang dalam perjalanan ini, apa saja yang harus diperbaiki dalam perjalanan ini. Begitu juga dalam proses mengatur proses belajar. Jadi kita mengetahui tentang perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan yang ketiga adalah evaluasi diri untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Lalu ada regulasi diri menurut Wynn and Hartwin. Menurut teori ini, regulasi diri adalah fokus cara belajar siswa untuk mengontrol proses belajar. Di sini ada 4 tahapan yang harus dijalankan dalam teori Wynn and Hartwin ini. Yang pertama adalah menentukan tugas. Misalnya kita analogikan seperti kita akan memasak nasi goreng. Dalam menentukan tugas ini, memasak nasi goreng itu kita mencatat bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan. Kemudian berapa lama nanti waktu yang kita perlukan dan apakah kita mampu untuk memasaknya. Yang kedua adalah setelah kita lakukan perencanaan atau menentukan tugas, kita menentukan tujuan atau perencanaan itu sendiri. Misalnya itu dalam kita setelah mengumpulkan bahan-bahan atau mencatat bahan-bahan tersebut, kita membuat bahan-bahan itu disatukan. Kita buat, kemudian nasi gorengnya, kemudian kita siapkan pancinya, kemudian kita buat nasi gorengnya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah menggunakan strategi atau metode. Jadi dalam membuat nasi goreng itu kita perlu strategi. Strateginya apakah kita perlu menggorengnya, ataukah kita perlu mengaduknya, kemudian apakah kita perlu mencicipinya agar tahu rasanya, seperti itu. Kemudian diperbaiki rasanya. Yang terakhir adalah menilai hasil. Setelah nasi gorengnya selesai, kita lihat apakah hasilnya enak atau tidak, kurang garam atau kurang pedas. Jadi nanti bisa kita perbaiki hasilnya lagi. Jadi untuk regulasi diri ini baik dari Zimmerman dan Wynn and Hartwin itu menjelaskan bahwa ini penting agar anak mempunyai proses belajar itu menjadi lebih mandiri dan lebih mengerti apa step-step yang harus dia lakukan.
Demikianlah penjelasan saya tentang regulasi diri menurut Zimmerman dan Wynne and Hartwig. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.